Nama saya Heru, sehari-hari saya bekerja sebagai kurator di Selasar Sunario Art Space di Jalan Bukit Pakar Timur, Bandung. Dalam bidang seni rupa, primadonanya itu memang lukisan ya. Produknya dari seniman itu kan karya seni. Produknya dari sejarawan seni itu risalah sejarah. Produknya dari kritikus itu adalah kajian. Produknya kurator ya pameran. Nah, kami para kurator itu sangat mendambakan dampak yang seperti itu. Kita bikin pameran, kemudian pameran itu masih dibicarakan sampai berpuluh-puluh tahun yang mendatang. Dan orang-orang itu mendiskusikan efek dari pameran yang kita buat itu. Prinsip dasarnya kembali ke, tadi saya sudah sempat menyebutkan, harga karya seni itu nggak boleh turun. Oh, nggak boleh turun, oke. Jadi kalau ada kenaikan harga yang terlalu pesat, itu sebenarnya sangat berbahaya. Karena kalau mentok, jenuh gitu, bisa habis karyanya. Di ruang-ruang galeri, di jalanan, di ruang digital, ya dimanapun, seni selalu menemukan caranya untuk berbicara. Nah, saya sudah bersama Kang Heru Hikayat, ya, seorang kurator seni, dan kita akan melihat gimana POV dari beliau, ya, makna dari seni itu sendiri. Nah, welcome Kang Heru. Selamat datang. Terima kasih. Nah, ini jadi kita ngobrol santai ya Kang, terkait dengan menurut Kang Heru sendiri ya seni itu seperti apa, atau nanti ada kaitannya sama ya industri terkait atau apapun itu nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, sebelum itu mungkin boleh cerita singkat ya perkenalan dari Kang Heru sendiri, silakan Kang. Oke, terima kasih saya sudah diundang ke sini. Nama saya Heru. Sehari-hari saya bekerja sebagai kurator di Selasar Sunario Art Space di Jalan Bukit Pakar Timur, Bandung. Oke. Singkat padat ya Kang. Nah, kalau boleh tahu Kang Heru ini sudah berkecimpung sejak kapan nih di dunia kurator seni ini nih? Dari kapan? Saya kan baru lulus dari Seni Rupa ITB tahun 2000 awal ya. Saya lulusnya terlambat dan nyaris di DO waktu itu. Oke. Kemudian setelah lulus, karena ini dan itu, saya tertarik untuk mulai merintis karir sebagai kurator seni rupa, dan waktu itu profesi kurator itu masih sangat baru. Di Indonesia ini ada tokoh namanya Jim Supangkat. Tahun 75 itu ada namanya Gerakan Seni Rupa Baru. Dan untuk seni rupa Indonesia, Gerakan Seni Rupa Baru itu selalu dianggap, selalu diposisikan sebagai cikal bakal seni rupa kontemporer. Nah, Pak Jim ini yang kemudian mengklaim dirinya sebagai kurator independen. Nah, nanti bisa kita cerita lebih banyak tentang apa itu kurator independen. Nah, saya ini bisa dibilang ya lapis ketiga lah. Jadi generasinya Pak Jim yang udah berkarir sejak tahun 70-an gitu. Nanti kemudian ada yang tahun 80-an gitu. Nah, saya lapis berikutnya. Dan waktu itu masih sangat jarang. Saya bekerja di Selasar Sunario Art Space sebenarnya baru 2020 ya, pas COVID saya. Pas COVID itu mereka membuka lowongan untuk in-house curator, saya melamar dan kemudian diterima. Tapi kalau diingat-ingat sebenarnya pengalaman pertama saya sebagai istilahnya kurator tamu ya. Jadi ruang seperti Selasar Sunario itu dia punya kurator tetap, tapi tidak semua pameran di situ diorganisir oleh si kurator tetapnya. Kadang-kadang mengundang dari luar. Kita menyebutnya kurator tamu. Nah, pertama kali saya bekerja, maksudnya secara profesional ya, dibayar dengan manajemen yang tertib dan seterusnya. Justru di Selasar Sunario itu tahun 2002. Tahun 2002. Ya. Oh, berarti udah hampir 20 tahun ya? Jadi udah lebih. Rentang antara 2000 sampai 2002 itu ya mungkin percobaan ini itu kayak ginilah kalau merintis karir yang kan bisa dikategorikan pekerja independen ya. Iya, betul. Untuk model-model seperti itu kan kita harus ngebangun portofolio kan. Betul. Dan cara membangun portofolio yang mudah ya sama teman-teman sendiri aja. Bikin pameran gitu teman-teman sendiri. Ya nggak dibayar tapi kan itu untuk portofolio. Iya. Berarti maaf Kang, berarti kalau kita lihat pada saat itu ya sebelum masuk ke Selasar Sunario ini Kang Heru juga bikin karya. Iya, jadi makanya tadi saya bilang Pak Jim itu sebagai kurator independen karena di Indonesia itu sebenarnya profesi kurator itu justru lebih lumrah sebagai kurator independen, tidak bekerja tetap di satu lembaga. Kebanyakan ruang seni rupa di Indonesia itu tidak mempekerjakan kurator tetap. Selasar Sunario itu termasuk yang langka gitu. Sekarang ada Museum Macan di Jakarta punya kurator tetap gitu kan.
hanya sedikit. Kebanyakan ruang itu tidak mempekerjakan kurator tetap. Jadi kebanyakan kurator itu independen. Oke. Makanya kalau tadi bicara saya sudah bekerja sekian lama, Mm-mm. sebagian besarnya itu sebagai kurator independen. Oke. Ketika saya 2020 masuk ke Selasar, saya juga jadi mengalami, oh ternyata in-house curator atau kurator tetap itu ada aspek pekerjaan yang berbeda gitu. Saya punya cukup pengalaman sebagai kurator independen, tapi sebagai in-house curator itu nanti ada tugas-tugas lain yang tidak harus dilaksanakan oleh seorang kurator independen. Oke. Dan itu mungkin kalau dikatakan kurator tetap ya itu masih sangat jarang gitu ya sampai saat ini. Jadi kalau misalnya Indonesia. dibayangkan populasi kurator di Indonesia itu berapa lah, misalnya 100 orang atau 200 orang, kurator tetap itu mungkin berapa? Cuma 20% mungkin. Selebihnya itu independen. Ya, oke. Nah, tapi sebelum jauh bahas ke kuratornya Kang ya, waktu pertama kali masuk ke seni gitu kan, kuliah lah katakan. Nah, yang saya tahu ketika masuk itu kan dengan sendirinya orang-orang tuh kayak ada nama istilahnya tuh apa ya, kayak seleksi alam gitu. Pasti orang-orang karena ini seni, apa sih misalkan orang-orang nggak ngerti. Terus kebanyakan ada yang keluar, itu yang saya tahu gitu, bersama teman saya juga ada salah satu seniman. Nah, itu pada saat masanya di Kang Heru sama juga Kang, sesulit itu gitu maksudnya. Kalau cerita saya sebenarnya cukup sederhana. Saya bekerja di bidang seni rupa ya gara-garanya saya dulu kuliah seni rupa gitu kan. Dan waktu saya kuliah itu juga saya belum tahu bahwa seni rupa ITB itu adalah akademi seni rupa tertua di Indonesia. Saya juga nggak tahu. Didirikan tahun 47. Akademi Seni Rupa Indonesia yang sekarang jadi Fakultas Seni Rupa ISI Jogja, itu ada 2 tanggal kelahiran, 49 dan 50. Nah, Seni Rupa ITB itu 47. Waktu itu saya nggak tahu. Dulu pertimbangan saya sederhana kok. Kalau zaman saya kan UMPTN ya, namanya kan. Intinya adalah waktu itu bapak saya bilang, almarhum bapak saya, kalau mau kuliah harus di negeri supaya murah. Iya. Sekali lagi sekarang beda ya. ITB itu kan mahal sekarang ya. Tapi waktu itu begitu kan keadaannya. Harus kuliah di negeri supaya murah gitu kan. Dan saya tuh waktu SMA tuh sebenarnya udah mulai malas-malasan sekolah. Jadi saya tahu bahwa nilai akademik saya itu akan buruk. Kemudian saya juga tahu saya nggak akan lulus UMPTN. Gimana caranya masuk ke negeri tanpa UMPTN? Ujian masuk FSRD ITB itu beda dengan UMPTN. Sekarang beda lagi ya. Iya, Bukan cerita zaman sekarang, ini cerita tahun 90-an sampai awal 2000-an. Untuk ujian masuk seni rupa ITB itu menggambar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan sekali lagi tadi saya cerita waktu SMA saya udah mulai malas-malasan sekolah gitu dan nilai saya jeblok semuanya kecuali bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi saya yakin banget dengan ini. Terus yang kedua menggambar. Dan benar. Jadi waktu itu ya untuk seni rupa ITB itu orang tuh bisa punya kesempatan 4 kali ujian. Kalau UMPTN waktu itu kan 3 kali. Kalau UMFSRD itu 4 kali. Ada teman seangkatan saya kalau nggak salah 2 orang yang sampai 4 kali. Saya langsung lulus. Berarti sekali langsung masuk gitu kan. Emang suka ngegambar atau pada saat itu ya udahlah ngikut persyaratannya aja. Ya walaupun ketika masuk seperti biasa di atas langit ada langit ya. Semua anak seni rupa itu semua jago gambar gitu. Tapi pas masuk tuh yang wah banyak yang lebih jago ya. Ternyata saya bukan apa-apa gitu. Di waktu SMA kita udah didewakan oleh teman-teman sekolah gitu. Begitu masuk ke situ, ya ternyata saya bukan apa-apa ya. Gitu. Berarti memang dari awal udah suka ya. Iya, tapi saya tuh nggak punya gambaran tentang karir di dunia seni rupa. Nggak ada sama sekali waktu kuliah. Selama kuliah itu saya sangat menikmati suasananya. Pergaulan, saya kan juga orang yang datang dari kampung gitu. Jadi pergaulan kota besar di Bandung gitu kan. Pergaulan seni segala macam. Kan secara kurikulum juga sangat berbeda. Kuliah seni, karena kan secara umum kurikulum pendidikan di Indonesia itu tidak berpihak pada seni ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang saya awam terhadap seni, maka yang paling bisa kita salahkan itu pendidikan. Pendidikan yang membuat kebanyakan orang awam terhadap seni gitu kan. Nah, kalau misalnya masuk kuliah seni rupa itu nanti kita akan terkaget-kaget karena juga cara belajarnya berbeda banget. Gampangnya gini lah. Misalnya kelas matematika, ada satu soal harus ada satu jawaban kan? Betul. Kalau di seni rupa ada satu soal, di situ ada 20 siswa, harus ada 20 jawaban. Tergantung pandangan masing-masing ya Kang ya? Iya. Betul. Kan tadi juga disebut POV, point of view. Iya, betul. Itu sangat dirayakan dalam seni. Berarti itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah mungkin ya? Relatif. Jadi kebenaran itu tergantung, jadi kasuistik gitu loh, tergantung orangnya. Nah, cara berpikir seperti itu kan radikal. Nah ini mungkin ada kaitannya juga sama pertanyaan selanjutnya nih. Apa arti seni menurut Kang Heru langsung?
Sebenarnya cara yang paling mudah itu ekspresi ya. Heeh. Apa? Pokoknya karya seni itu jadi bermakna justru karena tidak punya nilai guna. Jadi bermakna karena tidak ada nilai guna. Nggak ada fungsi praktisnya. Tapi justru karena itu dia bermakna. Sekarang misalnya gini, kita bersenandung di kamar mandi misalnya. Apa sih gunanya? Ya kalau misalnya ngomong psikologis itu stress relief atau apa gitu kan itu bisa. bisa. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah hal itu dilakukan karena menyenangkan. Hmm. Nah itu yang disebut dengan ekspresi itu kira-kira kayak gitu. Oke. Sesuatu yang kita lakukan karena membuat kita merasa senang, sebenarnya bukan hanya merasa senang ya, merasa nyaman atau bahkan kadang-kadang terharu gitu loh. Sebenarnya contoh yang paling mudah sih bentuk-bentuk seni yang populer kayak misalnya tiba-tiba lewat di reels kita gitu ada seorang komposer terkenal atau misalnya vokalis terkenal menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa gitu. Terus kita nangis gitu kan. Itu seni. Itu udah berarti bisa memahami atau maknain dari apa yang ingin disampaikan sama si pembuatnya atau? Sekali lagi peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi bermakna justru karena nggak ada fungsi praktisnya. Emang kita ngeliat terus mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa apa coba fungsi praktisnya? Nggak ada. Tapi kita terharu bahkan nangis dan kemudian momen itu buat kita berharga. Jadi itu ya maksudnya esensi dari seni yang dimaksud sama Kang Heru ya? Bidang saya kan seni rupa. Misalnya kita berlama-lama di sebuah lukisan atau misalnya monumen lah kan di kota seperti Bandung ada banyak monumen tuh. Kita tiba-tiba berlama-lama gitu di depan satu patung di satu perempatan gitu. Ya udah, itu momen yang berharga. Menikmati benar-benar ngelihat gitu ya dari patungnya seperti apa gitu. Kalau dalam satu peristiwa pameran seni rupa, rumus sederhananya gini, dalam sebuah pameran seni rupa itu kan ada banyak karya ditampilkan, misalnya 20-50 karya gitu kan, atau bahkan ratusan kadang-kadang. Terus kita perhatikan, pengunjung itu datang, apalagi sekarang zaman medsos ya, pengunjung itu datang ke pameran seni rupa itu kan buat gini ya. Ada nggak pengunjung yang berdiri atau duduk bahkan di depan sebuah karya? Nggak usah lama-lama, 2 menit deh. Ada nggak? Kalau misalnya ada, oh berarti itu pameran bernilai. Kalau misalnya semua pengunjung cuma lewat-lewat doang, foto-foto, ya udah. Itu peristiwa yang banal gitu, hambar. Oke. Berarti dari sisi yang ngebuat suatu karya itu pengen ada sense kayak gitu ya dari perspektif yang orang-orang ngelihat. Ada adagium yang bilang karya seni itu abadi. Padahal karya seni sebagai benda itu kan pasti rusak lah. Kita kan fana ya, kita makhluk fana. Yang membuatnya abadi itu praktik pemaknaan. Ada karya seni yang dibuat 2000 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih diomongin. Nah itu yang membuatnya abadi. Praktik pemaknaan. Pemaknaan atasnya bergulir. Dan kita bisa membayangkan pemaknaan pada karya seni yang dibuat 500 tahun yang lalu pasti beda banget. Dibanding pemaknaan yang dilakukan ketika senimannya masih hidup. Jadi sih maknanya tuh terus menerus melebar, bergulir gitu. Bahkan melintasi ruang dan waktu. Iya. Itu luar biasa sih sampai semua orang bahkan yang ngelihat satu karya benar-benar amazed gitu dengan karya itu gitu. Patung David, lukisan di Sistine Chapel, Mona Lisa. Iya. Oke. Menarik. Nah, tapi kalau biasanya kan kalau ngelihat suatu karya biasanya orang awam lihat ya, ini orang awam lihat itu kan visualnya gitu. Lukisan ada bentuknya, ngelihat warna segala macam. Tapi kan kalau sekarang kan seni itu kan udah mulai berevolusi lah katakan. Ada seni yang lebih ke experience. Nah itu juga apakah sama atau? Prinsipnya sama sih. Saya sering memberi contoh tuh yang gampang pakai font. Ini kan boleh ditunjukkan ya. Kalau minuman air mineral nggak boleh kan. Kalau ini kan boleh ditunjukkan kan. Ini YouTube, ini Forex. Yes. Fontnya kan beda kan. Betul. Nah semua orang kalau dihadapkan dua pilihan, bayangkan bentuk huruf ini atau font ini sebagai karya seni. Semua orang kalau dihadapkan dengan dua pilihan seperti ini, pasti akan memilih. Anda misalnya lebih suka YouTube, saya lebih suka Forex misalnya. Oke. Nah, kebanyakan orang tidak bisa berargumen tentang pilihan itu. Pokoknya gue suka aja. Nah, orang seperti saya itu terlatih untuk berargumen. Oke. Pasti ada alasannya gitu. Ya, saya milih ini karena ini ada teorinya apalah segala macam gitu kan. Dan juga tentu saja orang melihat reputasi saya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kemudian kita bikin voting, saya itu punya kemungkinan jauh lebih besar untuk meyakinkan orang lain, mengajak orang lain ini karya seni yang bagus.
Sebenarnya gitu aja. Semua orang itu punya selera. Jadi kalau dihadapkan dengan karya seni pasti ada yang akan dia suka, ada juga yang dia kurang suka. Nggak selalu punya argumen, tapi ada kemudian orang-orang yang memang pekerjaannya berargumen tentang signifikansi dari karya tersebut. Dan sebenarnya kalau buat saya pribadi itu juga yang membuat saya sangat betah bekerja di bidang seni. Sampai sekarang saya nggak pernah mencoba profesi lain gitu. Ya pernah lah ada sampingan-sampingan gitu. Karena kesenian itu sangat manusiawi. Gini, seumur hidup kita kenal berapa orang sih? Anggap 100 orang seumur hidup kita kenal 100 orang. Nggak semua dari 100 orang itu yang kita sebut teman, itu penting kan? Iya. Hanya sedikit yang penting kan? Nah karya seni sama. Tidak pernah ada yang sejajar gitu. Selalu ada yang lebih penting, selalu ada yang kurang penting. Baik karya seni maupun senimannya. Ini lebih penting, ini kurang penting. Dalam hidup kita selalu melakukan seleksi itu kok. Iya, betul-betul. Nah terus kalau tadi kaitannya sama ya ini lebih penting, ini tidak gitu. Misalkan terus juga ada teman selama hidup kita gitu. Nah ini kan kita ngebahas aspek sosial. Nah apakah suatu karya seni itu harus ada ya aspek sosialnya, misalkan harus punya value di mata orang-orang atau ya nggak peduli, gue nggak peduli, yang penting ada karya keren menurut diri sendiri atau gimana? Ada teori namanya teori institusional seni, the institutional theory of art. Prinsip sederhananya begini, studio seniman itu kan kayak dapur ya, tempat karya diproduksi, tempat karya dibuat. Kalau dapur itu kan tempat masakan dibuat, itu kan sebenarnya ruang privat, ya kan? Nah, karya di dalam studio itu masih kandidat, masih calon seni. Karya itu baru sah menjadi seni ketika dipertemukan dengan penontonnya. Baru sah ketika diperlihatkan. Fitrah karya seni itu untuk diperlihatkan, untuk dipertontonkan. Kalau misalkan itu termasuk kita yang ngebikin nggak, Kang? Maksudnya orangnya? Iya, misalkan kita ngebikin suatu karya, nah ini belum ditontonin ke banyak orang nih. Nah itu udah dianggap fitrahnya seni kata Kang Heru tadi nggak? Ya kalau dalam teori institusional tadi itu masih calon. Oke. Masih calon seni. Itu karya, iya karya. Tapi itu masih calon seni gitu. Baru sah menjadi seni ketika dipertemukan dengan publiknya, dengan penontonnya. Jadi sebenarnya karya seni atau dunia seni itu selalu berupa relasi sosial. Pada akhirnya ya relasi sosial itu ya mungkin ya, mau seni yang berbentuk apapun ya, karena yang tadi kan udah makin apapun. macem-macem. Kalau karya seni rupa karena bentuknya objek, benda, mungkin karyanya bisa jauh lebih terkenal dari orangnya bisa ngumpat. Salah satu contoh yang terkenal kan Banksy. Nggak ada orang yang tahu siapa itu Banksy. Dia nggak pernah tampil. Kalau di lokal Bandung ada kelompok yang menyebut dirinya Studio Pancaroba, itu mirip dengan siapa kemarin kelompok Sukatani, yang kalau muncul tuh selalu bertopeng. Jadi dia nggak pernah memperlihatkan wajahnya. Kalau seni rupa bisa gitu, tapi kalau misalnya bidangnya seni pertunjukan, teater, tari, atau musik, ya nggak bisa, orangnya kan harus tampil. Iya. Terus kalau perkembangannya Kang dari zaman misalkan katakan 2000-an di Indonesia ya khususnya sampai sekarang, itu apakah ada perubahan yang signifikan atau misalkan dari dulu sampai sekarang, oh ya lukisan tuh emang esensinya tuh oh ini keren atau misalkan ini seperti ini. Nah itu gimana menurut Kang Heru? Dalam bidang seni rupa, primadonanya itu memang lukisan ya. Jadi kalau misalnya saya menyebut pameran seni rupa, itu kan setiap kali kita menyebut sesuatu kata, itu kan di benak tuh kan ada bayangan ya, ada image. Dan kalau disebut pameran seni rupa, pasti yang selalu lebih terbayang itu lukisan. Dan memang kalau melihat peristiwa pameran seni rupa, itu karya lukisan itu selalu dominan. Karya-karya 3 dimensi seperti patung, instalasi itu ya ada, tapi tidak terlalu dominan. Nah, kalau bicara perkembangan, ada yang disebut dengan painting boom. Ini berkaitan dengan pasar, dan memang kalau bicara infrastruktur seni rupa Indonesia itu sangat didominasi oleh pasar. Model gampangannya gini lah, dulu zaman kerajaan gitu, seniman itu sama dengan ilmuwan. Maksudnya adalah mereka tuh bekerja buat raja. Jadi dalam struktur masyarakat feodal, kelompok yang bisa memesan karya yang tidak punya nilai guna itu tadi, itu kan kaum elit. Dan di puncaknya raja. Itu yang disebut dengan commission work gitu. Kita bisa terjemahkannya karya pesanan.
Jadi ilmuwan, seniman itu disubsidi hidupnya oleh raja gitu, supaya pekerjaan dia bereksperimen. Nah nanti dia audiensi gitu loh. Paduka Raja, saya punya karya seperti ini, gitu kan. Nanti dia akan, oh ya ini bagus, silahkan dikembangkan. Nah, ketika sudah ada titah raja seperti itu, kemudian jadi industri diperbanyak dan seterusnya. Nah di zaman modern, yang kemudian menggerakkan moda produksi itu pasar. Oke. Sebenarnya eksperimen yang sifatnya non komersial itu juga tetap sejatinya harus dilakukan. Oke. Di negara-negara mapan, eksperimen-eksperimen seperti itu dilakukan oleh negara. Dan itu Maksudnya udah didanai disokong. ya, Ya. udah didanai segala macam. Baru-baru pasti ini kan ada berseliweran di salah satu media sosial, negara Irlandia itu menggaji seniman sekian gitu dolar sebulan. Kenapa? Supaya seniman bisa fokus berkarya. Iya. Nggak usah mikirin gimana dapur, gimana makan, bayar anak sekolah, nggak usah dipikirin, berkarya aja. Nah, dengan model seperti itu ada subsidi dari negara, maka seniman itu bisa fokus kepada eksperimen-eksperimen yang sifatnya non komersial. Nah, tapi silahkan dilihat baik-baik ke kiri kanan. Ini bukan hanya bidang kesenian. Ada banyak bidang yang kalaupun ada inisiatif negara, itu minim. Iya. Kebanyakan itu swasta gitu loh. Sebenarnya contoh yang paling telanjang itu adalah, gamblang, bukan telanjang. Paling gamblang, itu polisi tidur. Itu inisiatif warga loh. Oke. Jalan-jalan kecil, ke perumahan, banyak orang ngebut. Padahal itu harusnya dikelola oleh negara loh. Iya. Warga, swasta itu berinisiatif karena negara absen. Nah seni rupa tuh gitu banget. Karena peran negara itu rendah, bukan nggak ada tapi rendah. Maka yang terbanyak itu swasta. Dan swasta itu tentu saja masuk akal kalau orientasinya komersial. Nah, ada yang namanya painting boom. Painting boom pertama di Indonesia itu tahun 80-an. Nah, kita dengan mudah bisa berasumsi kenapa tahun 80-an, karena itu adalah ketika pemerintahan Orde Baru mulai mapan. Memunculkan kelas orang kaya baru. Dan di antara mereka kemudian menjadi kolektor lukisan. Nah, painting boom kedua menariknya itu muncul justru dipicu oleh krisis moneter 97-98. Oke. Itu memunculkan kelompok kolektor baru. Nah itu yang kemudian menggerakkan perkembangan seni rupa di masuk tahun 2000-an. Itu yang kemudian orang seperti saya gitu, tiba-tiba sebagai anak muda umur 20-an gitu, berani-beraninya merintis karir sebagai kurator, sebuah profesi yang kalau disebut kurator semua orang tanya, itu apa gitu kan. Nah itu yang mau saya tanyain juga tuh nanti. Kemudian galeri-galeri baru bermunculan, seniman-seniman baru bermunculan gitu. Itu dinamis. Ditambah lagi bagaimanapun rezim Orde Baru itu kan otoriter gitu. Jadi sehingga ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri itu seperti membuka keran kebebasan gitu. Nah dalam dunia seni rupa misalnya muncul yang disebut dengan new media art, itu muncul. Kemudian yang disebut dengan inisiatif spaces, ruang-ruang kecil bermunculan gitu kan banyak terus. Nah tipe-tipe seperti ini, kebebasan yang terbuka dari berakhirnya Orde Baru itu kemudian nyambung dengan digitalisasi, makanya new media art, video art itu muncul. Terus dan itu nanti berpengaruh dengan caranya membangun network secara internasional misalnya dan seterusnya. Nah itu berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau melihat tadi menjawab pertanyaan tentang perkembangan, cara yang paling mudah adalah titik penting terakhir itu adalah runtuhnya Orde Baru, yang itu kemudian membuka keran kebebasan, nanti berhubungan dengan digitalisasi, AI segala macam, terus sampai sekarang. Oke. Itu juga berlangsung mungkin nggak secepat, bukan nggak secepat ya. Jadi tidak sepraktis itu ya. Pasti kan ada masa peralihan lah bisa dikatakan. Dari yang awalnya Orde Baru misalkan entah itu lukisan-lukisannya atau misalkan karya apapun pada saat itu beralih ke sekarang modern udah mulai beda gitu kan. Kalau bisa ditarik benang merahnya itu dari sisi kurator gitu ya, itu peran yang paling penting terhadap perubahan-perubahan itu menurut Kang Heru dari aspek mananya tuh? Kalau kita memandang alur perkembangan seni, memang cara yang paling mudah itu adalah mendudukan dinamika politik sebagai faktor determinan. Oke. Misalnya begini, kalau kita bicara generasi perintis ya, untuk generasinya seperti Sujoyono, Affandi, itu wacana paling dominan itu nasionalisme. Oke. Ada temanya gitu ya di balik karya-karyanya itu. Iya, nah itu tentu saja berhubungan dengan pembentukan negara bangsa. Istilahnya kan negara bangsa, nation state ya.
Proklamasi Republik Indonesia tahun 45 dan seterusnya. Makanya misalnya ada yang disebut dengan Angkatan 45, itu juga bisa diberlakukan model-model penamaan seperti itu di dunia seni gitu kan. Karena memang dinamika politik ini sangat mempengaruhi dinamika sosial kan. Dan seni ada dalam dinamika sosial itu. Oke. Itu cara yang paling mudah gitu. Eh, Hal lain adalah itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini cara kedua termudah gitu kan. Bagaimana, karena dari dulu seni itu selalu disokong oleh orang yang memang ya punya kelebihan lah. Misalnya dalang, wayang kulit, wayang golek. Itu kan dibayar oleh orang kaya. Gitu loh. Menikahkan anaknya, khitanan atau apapun gitu. Dia membayar satu kelompok dalang dengan semua punggawanya, itu kan mahal ya. Karena wayang itu kan pertunjukan kolektif ya. Harus dibayar satu paket gitu loh. Nah, si orang yang punya uang itu membayar, kemudian peristiwanya menjadi tontonan bersama. Menjadi peristiwa kolektif. Jadi penyokongnya tetap orang kaya gitu. Penikmatnya bisa banyak siapapun, orang, bisa siapapun gitu loh. Nah, itu tadi makanya saya bilang. Tadi saya menyebutkan tentang painting boom 80-an, itu berhubungan dengan dinamika ekonomi. Oke. Nah, jadi kalau dalam hal ini ya fungsi sebagai kurator ini ya sangat sangat bisa dikatakan bisa menjelaskan sebuah seni gitu ya, dan memiliki arti sosial di banyak orang gitu ya. Ada guru besar di ISI Jogja, Profesor Dwi Marianto, pernah menulis di koran Kompas tahun 2001 kalau nggak salah. Pada artikel itu Pak Dwi Marianto mengklaim prototipe atau purwarupa kurator Indonesia itu adalah Raden Ajeng Kartini. Kan ukiran Jepara itu kan terkenal ya. Nah, di zaman kolonial itu ada yang namanya Expo. Expo itu kayak pameran pembangunan, tapi namanya juga zaman penjajahan. Itu adalah satu ajang ketika negara-negara penjajah itu memamerkan gitu loh prestasinya. Dan di situ termasuk tentu saja ya konten dari negara jajahannya. Nah, pada satu expo dipamerkanlah ukiran Jepara. Tapi bukan hanya itu. Pada expo tersebut, Raden Ajeng Kartini itu membuat kajian, membuat riset. Dan dia menulis, dia memperkenalkan ukiran Jepara itu begini. Sejak itu ukiran Jepara terkenal sampai sekarang. Wah, itu kerja kurator, dan semua kurator tuh mendambakan hasil yang seperti itu. Kan kalau mau disebut gampangan, model gampangnya ya, produknya dari seniman itu kan karya seni. Produknya dari sejarawan seni itu risalah sejarah. Produknya dari kritikus itu adalah kajian. Produknya kurator ya pameran. Nah, kami para kurator itu sangat mendambakan dampak yang seperti itu. Kita bikin pameran, kemudian pameran itu masih dibicarakan sampai berpuluh-puluh tahun yang mendatang, dan orang-orang itu mendiskusikan efek dari pameran yang kita buat itu gitu. Oke, udah mulai nangkep lah gitu. Nah, terus kalau dari proses kuratornya sendiri, apakah misalkan kalau di bidang seni kan ada banyak jenisnya lah gitu ya. Misalkan kita fokusnya di lukisan kah, di karya apa gitu, visual yang modern atau apa prosesnya sendiri? Secara umum di Indonesia, mohon maaf saya harus bilang bahwa iklim akademik kita tuh kan nggak bagus-bagus amat ya. Nah, jadi bahkan di dunia akademik pun keahlian spesifik itu jarang. Kebanyakan akademisi itu harus punya keahlian banyak gitu, supaya dia bisa signifikan di medan sosialnya. Bahkan sering ada kasus akademisi yang lanjut kuliah di luar negeri, punya keahlian sangat spesifik. Kemudian ketika pulang ke Indonesia justru dia menjadi keahliannya yang spesifik itu menjadi kurang relevan gitu. Karena nggak ada medan sosialnya. Nah, dalam dunia seni juga seperti itu. Sangat sulit untuk memapankan keahlian yang spesifik. Gampangannya ginilah, ini salah satu pengalaman saya. Kami tahun 2022 itu pernah membuat pameran maket-maket dari karya arsitektur seorang tokoh yang namanya Le Corbusier. Itu arsitek kelahiran Swiss yang kemudian berkebangsaan Prancis.
Le Corbusier ini dianggap sebagai bapak arsitektur modern. Dia Oke. karirnya di awal abad 20. Jadi prinsip-prinsip arsitektur yang kita kenal sekarang itu banyak yang Hmm. dirintis atau digagas oleh Le Corbusier. Nah, kami waktu itu mendapatkan maket-maketnya ya. Itu dari satu perusahaan arsitektur di Singapura. Nah, perusahaan tersebut di Singapura itu kalau biro arsitektur itu kan dia suka menerima pemagang ya. Hmm. Calon arsitek atau yang baru lulus atau mungkin masih mahasiswa gitu. Nah, mereka itu selalu memberi tugas ke para pemagangnya itu untuk membuat maket dari salah satu karyanya Le Corbusier. Itu adalah metode pemagangan mereka. Oke. Karena kalau magang itu kan sebenarnya prinsipnya pelatihan kan. Hmm. Setelah mereka melakukan itu belasan tahun, jadi kan mereka punya banyak tuh maketnya. Lalu mereka dapat lisensi dari Le Corbusier Foundation untuk bikin traveling exhibition. Oke. Mereka datang ke Selasa Sunario meminta kami menjadi tuan rumah untuk pameran di Indonesia. Oke. Kayak gitu ceritanya. Hmm. Nah, yang mau saya garis bawahi dengan pertanyaan barusan adalah Le Corbusier Foundation. Kalau infrastrukturnya mapan, dibikin tuh seperti itu. Jadi balik lagi ke negara ya. Yang disebut dengan tokoh nasional atau aset kebudayaan, terserah namanya apa. Hmm. Pokoknya ada tokoh yang dianggap karyanya penting dan berpengaruh, kemudian negara itu akan turun tangan. Misalnya dibikin yayasannya, misalnya dibikin museum gitu kan. Andy Warhol Museum atau apalah gitu. Hmm. Nah, nanti akan ada kurator yang bekerja di museumnya. Hmm. Misalnya, sebenarnya untuk kasus di Indonesia itu Museum Basuki Abdullah diinisiasi oleh keluarga, sekarang sudah dikelola oleh negara, artinya di bawah Kementerian Kebudayaan. Seharusnya Museum Basuki Abdullah itu punya kurator sendiri, dan kemudian si kurator itu menjadi orang yang paling ahli gitu. Oke. Tapi itu nggak terjadi di Indonesia. Jadi macam-macam. Yang paling mudah menyebut ya saya kurator seni rupa kontemporer. Oke. Itu paling mudah. Kalau ya dari sisi yang tadi dimaksud Kang Heru itu ya prosesnya tuh harus ada tokoh atau sosok dulu gitu biar mungkin pemerintah baru mulai ngeh gitu. Oh, ternyata seni itu seperti ini gitu misalkan. Untuk bisa berjalan di ekosistem di Indonesia gitu ya. Dibandingkan di luar mungkin yang udah mulai mapan gitu terkait dengan seninya. Enggak, maksudnya gini loh, seperti yang tadi saya ceritakan. Dalam dinamika dunia seni, bukan hanya Hmm. seni rupa, itu didominasi oleh inisiatif swasta. Oke. Jadi itu kayak terjun bebas gitu. Gampangannya gini lah, kalau misalnya saya ketemu anak muda, terus, Hmm. Mas gimana sih caranya kalau mau jadi kurator? Ya kamu bikin kartu nama aja. Maksudnya gimana? Kamu klaim diri kamu sebagai kurator. Kalau mau berkarir dalam dunia seni ya, mau apapun, mau jadi seniman, mau jadi kurator, mau jadi manajer, kuncinya adalah dikenali. Hmm. Itu kan yang disebut reputasi, bukan saya kenal siapa, tapi Hmm. siapa yang kenal saya. Oke. Kalau orang mulai tahu Anda sebagai kurator, nanti orang akan nagih. Pamerannya mana? Anda harus bikin pameran. Kalau Anda mengklaim diri Anda kurator seni rupa, Anda harus bikin pameran. Gimana aja caranya? Mau nabung kayak, mau ngegadein motor kayak, gimana caranya bikin pameran? Dan bikin pameran yang seberkualitas mungkin supaya orang terus membicarakannya yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, dari situ reputasi dibangun. Oke. Makin meluas, makin orang menganggap penting dan seterusnya. Nah, seniman juga sama. Setiap kali seniman berkarya seni, tadi prinsipnya harus dipertontonkan, harus dipertemukan dengan publiknya. Itu seperti percobaan gitu. Ini karya saya. Terus bagaimana orang meresponnya? Oh ya bagus, udah aja segitu. Tapi ada tipe karya yang saya mungkin melihatnya puluhan tahun yang lalu, tapi masih yang itu karya apa ya gitu. Berbekas gitu loh. Nah, itu akan membuat senimannya juga menjadi penting. Oke. Tapi kalau menurut Kang Heru, setiap karya seni itu harus ada, maksudnya yang kita niatkan, oh orang tuh harus sampai amazed kayak gini gitu. Harus ada unsur itunya nggak? Oh iya. Pasti ya, emang niatnya dari awal seperti itu. Dari perspektif si Ya senimannya lah apa katakan. namanya, itu kayak bisa dibilang puncak prestasinya lah. Oke. Kalau ada orang terkagum-kagum. Sebenarnya kan ukuran yang paling banal sekaligus konkret itu kan harga komersial ya. Hmm. Tapi itu sebenarnya cuma salah satu tipe respon gitu loh. Kalau ada orang bersedia membayar harga karya Anda seharga 100 juta rupiah, oh berarti karya Anda penting. Iya. Tapi itu adalah sebenarnya cuma satu ukuran. Tapi itu ukuran yang paling mudah dilihat. Iya. Yang susah dilihat itu adalah misalnya karya yang mengubah hidup seseorang misalnya. Di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, itu ada Museum Multatuli.
Multatuli kan nama orang. Betul. Karyanya sebuah novel uh, Max Havelaar judulnya. Pramudia Anantatur menyebut itu adalah buku yang membunuh kolonialisme. Karya seni itu bisa punya pengaruh segede itu. Dan di Museum Multatuli itu di Rangkas Bitung, silahkan datang ke sana. Itu ditunjukkan tokoh-tokoh yang diklaim terinspirasi oleh karya tersebut, oleh novel Max Havelaar tersebut. Soekarno sebagai founding father Indonesia, Yose Rizal sebagai founding father Filipina, itu diinspirasi oleh karya itu, sehingga kemudian membentuk negara. Itu dalam banget, sedih banget. Jadi sebuah karya bisa menginspirasi orang, bahkan orangnya sendiri yang terinspirasi dari situ jadi sosok yang luar biasa gitu kan. Mengubah cara berpikir, mengubah kesadaran, membuka wawasan dan seterusnya. Tapi kan itu susah diukurnya. Iya. Iya. Tapi yang mungkin yang paling mudah yang tadi ya, kita mungkin ngebahasnya kayak suatu lukisan harganya berapa gitu kan. Dan terus kalau kita ngelihat tadi udah disinggung juga sama Kang Heru kan ada Mona Lisa segala macam, itu kan harganya benar-benar fantastis gitu. Mungkin orang Indonesia kalau ngelihat ke arah dari sisi komersilnya juga pengen ngelihat harga karya seni itu setinggi mungkin ya. Atau bahkan ada yang dari awal tuh niatnya tuh yang penting karya gue mahal deh, bisa menghidupi. Kalau ekosistem di Indonesia seperti itukah atau udah mulai kayak di barat gitu ya, memang ya nggak peduli dengan harganya berapa, yang penting dapat atau punya atau bisa dibuat gitu. Ada seorang pelukis yang punya, jadi dia kayak bikin ukuran berdasarkan angka harga ya. Itu kayak level. Iya. Level pertama tuh 50 juta. Oke. Ketika mulai, ya nggak tahu lah, mungkin laku cuma 500.000, 1 juta ya terserah lah. Tapi kan rumus standarnya harga karya seni itu nggak boleh turun. Dia harus naik terus gitu. Nah begitu Anda mencapai level 50 juta, itu Anda harus benar-benar serius dalam pengertian berdedikasi gitu. Oke. Saya kenal ada banyak seniman yang sudah mencapai angka itu. Angka berikutnya 100. Oke. Jadi terus berkutat di angka 50 itu, nggak nyampe-nyampe ke 100. Jadi ada kayak barrier tersendiri gitu ya maksudnya? Iya. Karena karyanya mentok atau? Iya banyak faktor. Jadi ada cukup banyak kenal gitu seniman yang dia udah mencapai level 50 juta harga karyanya, terus ya kadang-kadang dia nyampe 100 lebih sedikit, tapi nggak pernah bisa benar-benar melampaui itu. Nah kalau udah lewat 100 itu Anda harus makin, itu mah udah nggak bisa part time, udah harus mendedikasikan sepenuhnya gitu. Oke. Nanti level berikutnya tuh 500. Oh. Nah sekali lagi ada tipe-tipe yang jadi yang tadi dibilang, ya asal laku aja, asal cukup buat hidup. Mental seperti itu akan membuat ya di situ-situ aja. Oke. Mungkin Anda berhasil mencapai level pertama 50 itu, tapi ya sudah Anda akan berkutat di situ. Jadi ya mungkin untuk level-level selanjutnya, apalagi sampai di angka miliaran, puluhan miliar gitu ya, untuk sebuah karya, wah itu bisa dikatakan yang perjalanannya luar biasa panjang gitu kan, apalagi. Ada yang bilang kalau Anda berkarya seni itu Anda harus meleburkan diri sepenuhnya gitu loh. Jadi sampai nggak mikirin sesuatu yang lain lagi. Setiap hari Anda itu akan jadi kayak tubuh dan jiwa Anda itu dipanggil untuk terus berkarya. Gitu. Sepenuhnya diri Anda itu ke sana. Dedikasi sepenuhnya gitu loh. Kalau misalnya memang mau mencapai harga yang fantastis itu ya memang harus dimodali, kalau mau pakai istilah dagang, dimodali dengan etos kerja. Iya. Walaupun pada saat prosesnya juga pasti kan ya kalaupun karyanya nggak, misalkan ya kan untuk ngejual karya di level entry misalkan, kan itu nggak semudah itu juga. Sampai pada akhirnya sampai dikenal dengan proses yang katakan nggak punya modal tapi dia harus tetap berkarya. Nah itu yang mungkin jadi challenging tersendiri ya. Ketika memulai itu gimana aja lah caranya. Pokoknya berkarya. Kalau mau jadi seniman ya berarti bikin karya seni dan gimana caranya mendapatkan pameran gitu, mendapatkan kesempatan pameran. Kalau mau jadi kurator, gimana caranya bikin pameran. Lalu mikir berstrategi gimana caranya agar karya Anda atau pameran yang Anda bikin itu kemudian dibicarakan. Oke. Nah, kalau mau pakai ilustrasi yang lain, seniman itu sebenarnya sama kayak atlet kok. Harus rutin berlatih. Ada cerita tentang
Usain Bolt ya. Oh ya tahu. Ya kan? Pelari. Berapa dia rekornya? Berapa detik? 9 detik 71 Ya pokoknya atau kurang dari 73 10 lah. detik gitu. Kurang dari 10 detik. Dia berlari kurang dari 10 detik tapi latihannya 2 tahun. Iya. Gitu. Jadi kalau Anda misalnya mengagumi satu karya, yang patut Anda ingat adalah itu satu keberhasilan dari entah berapa kegagalan. Sama seperti Usain Bolt, dia harus 2 tahun gitu berlatih untuk bisa berlari cuma 9 detik. Iya. Nah seniman itu juga gitu. Ada novelis Jepang, ini sebenarnya terus terang adalah kesukaan saya gitu, favorit saya. Salah satu novelis favorit. Haruki Murakami. Dia menulis memoir tentang dirinya ya. Murakami itu unik karena dia tuh tidak langsung berkarir sebagai novelis, sebagai sastrawan. Dia tuh tadinya pengusaha bar. Kemudian pada umur 29 tahun dia menulis novel pertamanya, dikirimkan ke satu kompetisi, dan kemudian menang, kemudian diterbitkan. Setelah mungkin 3-4 novel dia terbit, kemudian dia jual barnya, dia memutuskan untuk menjadi full time writer. Nah, dia punya prinsip begini. Ada orang-orang jenius. Orang-orang jenius itu mereka nggak usah berusaha, karyanya akan bagus. Kalau dia menulis nggak usah pakai banyak usaha, tulisannya akan bagus. Yeah. Tapi kebanyakan orang mediocre. Nah, orang-orang mediocre itu harus disiplin. Murakami itu mendedikasikan waktu tiap hari minimal 4 jam untuk menulis. Mau jadi, mau enggak, pokoknya menulis 4 jam. Yeah. Bukan hanya itu. Murakami ketika memutuskan untuk menjadi full time writer, itu tiap hari lari. Dan dia tuh kemudian menerapkan target dalam 1 bulan itu harus sekian kilometer. Sampai akhirnya kemudian dia jadi kayak atlet. Tiap tahun dia ikut lomba maraton, dia pernah ikut lomba ultra maraton. Dia bahkan pernah lari maraton di rute originalnya di Yunani. Kan maraton nama orang kan? Iya. Dia jadi pelari jarak jauh. Itu cara dia untuk mendisiplinkan dirinya. Oke. Dia bilang karena saya bukan orang jenius, saya harus mendisiplinkan diri saya supaya saya melahirkan karya yang bagus. Dan Murakami itu terkenal introvert. Dia banyak dapat penghargaan, dia sering diundang ke sana ke sini, dia tuh nggak menikmati gitu disorot kamera seperti ini, tepuk tangan di banyak orang. Datang ke sebuah acara penghargaan, dia menerima penghargaan kemudian melipir. Tiba-tiba hilang aja. Sebagai pengusaha bar di masa mudanya, itu kan kehidupan malam ya. Yeah. Dia ya hidupnya terbalik gitu, bekerjanya malam gitu, siang tidur. Begitu dia jadi penulis, dia disiplin. Bangun pagi, lari, menulis dengan teratur, tidurnya juga cepat. Padahal dunia seni itu juga penuh dengan kegiatan malam sebenarnya. Okay. Orang-orang yang terkenal dan dianggap penting karya seperti Murakami itu sangat bisa ikut party di mana ini itu segala macam. Iya. Diundang oleh kalangan jet set gitu. Ada banyak orang yang bersedia membayar mahal hanya untuk bertemu dan ngobrol dengan dia, tapi demi memelihara kualitas karyanya dia juga mendisiplinkan dirinya. Oke. Dan ini sebenarnya di aspek manapun ya, mau di seni, mau di yang tadi tulis ya gitu kan, semuanya ya prosesnya sama ya, berjalan ya, terus harus disiplin untuk bisa dapat suatu hasil lah gitu. Nah tapi kalau dari sisi kurator nih yang Kang Heru lakukan sekarang, berarti kan prosesnya tadi panjang lah. Tapi kalau setelah dari perjalanan panjangnya itu sampai sekarang saat ini gitu ya di Indonesia lah katakan, kira-kira challenging-nya di sini itu seperti apa gitu? Challenge-nya dari sisi kurator itu? Pada prinsipnya kan keterampilan atau pengetahuan yang harus dipunyai oleh seorang kurator itu adalah jelas pengetahuan. Yang artinya harus terus-menerus observasi, riset gitu. Kemudian kemampuan menulis. Sampai sekarang ya, saya udah nggak bisa ngitung kan ada berapa karya tulis saya ya. Iya, betul. Tapi saya masih selalu ngecek kamus kok. Bahkan kadang-kadang saya tuh harus ngecek ejaan. Menampakkan itu kayaknya 2 apa 1. Saya masih kayak gitu kok. Oke. Kemudian sekali waktu saya pernah menulis yang tadi saya bilang full time ya. Kemudian saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia penuh waktu. Tiba-tiba ada seorang teman yang ngirim WA. Her, istilahnya dalam bahasa Indonesia itu purna waktu loh, bukan penuh waktu. Itu menulis ya. Jadi hal yang basic itu juga masih saya pelajari kok. Kemudian kemampuan manajemen atau organisasi. Setiap peristiwa pameran itu kan kerja tim. Dan kalau misalnya, saya sekarang punya posisi kurator tetap di Selasar. Saya punya tim yang tetap gitu untuk bekerja dengan saya. Tapi saya juga kan punya proyek-proyek pribadi. Saya juga mengerjakan pameran tempat lain atau kegiatan lain. Saya harus bisa bekerja dengan tim yang berbeda-beda, dengan konteks yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda. Yeah.
Dan itu artinya sebenarnya pada level tertentu seorang kurator itu harus punya keterampilan sosial. Melobi, meyakinkan. Misalnya ada saya mau menyusun konsep pameran nih. Saya butuh karya dari seniman A gitu. Telepon nih kan. Dia mau ngangkat telepon aja udah bagus. Bisa aja yang, enggak saya lagi sibuk. Iya. Oke, dia mau ngangkat telepon. Saya harus bisa meyakinkan dia untuk ikut pameran saya. Her, kenapa kamu mau karya saya ikut dalam pameran ini? Saya harus bisa meyakinkan. Oke, misalnya dia mau. Her, karya yang mana? Gitu. Itu lobby. Iya, betul. Seorang seniman seperti yang tadi saya ceritakan, ada banyak yang introvert. Bisa, kurator mah nggak bisa. Harus ketemu orang, harus meyakinkan. Belum bicara pemodal, maksudnya kan sebuah pameran harus dibiayai. Harus bisa meyakinkan, ini pameran berharga loh. Ini pameran akan punya dampak yang baik dan seterusnya. Iya, oke. Terus kalau ini udah ngomong berbicara mengenai pameran tadi ya Kang ya. Di Indonesia sendiri mungkin kan orang yang mau benar-benar datang ke pameran ya kalau di dunia atau yang penikmat seni pasti kan banyak gitu. Tapi kalau untuk khalayak semua orang itu kan tetap sepersekian kecil lah gitu. Betul, kalau mau lihat angkanya kan kecil ya. Walaupun sebenarnya buat kami yang berkecimpung di dunia seni, sekitar belasan tahun yang lalu itu ada peningkatan jumlah pengunjung. Dan ini jadi pembicaraan di kalangan pengelola ruang seni. Contoh yang buat saya paling personal itu, tahun 2015 saya datang ke Galeri Semarang. Pusat perkembangan seni rupa yang sudah apa namanya dianggap penting sejak awal di Indonesia itu kan poros Jakarta, Bandung, Jogja, Bali. Jakarta karena ibu kota, Bandung dan Jogja karena akademi seni rupa ada di situ, Bali ya kita tahulah reputasinya kan. Nah di luar itu tuh sebenarnya dianggap peri-peri tadinya, dianggap pinggiran. Tapi kemudian belakangan ini kan muncul seperti misalnya itu Galeri Semarang. Saya mulai bikin pameran di Galeri Semarang 2008, jadi sekitar tahun itulah 2008, 2010 saya sering bolak-balik ke Semarang gitu. Kemudian ada jeda, baru ke sana lagi 2015. Ketika saya datang ke Galeri Semarang, tiba-tiba antri. Mau masuk ke ruang pamernya antri. Saya kata, banyak ya pengunjungnya gitu kan. Terus ternyata harus bayar tiket gitu kan, Rp10.000. Ya udah saya beli tiket. Padahal saya udah janjian dengan pemiliknya. Begitu ketemu pemiliknya, dia lihat saya tangannya dicap gitu. Beli tiket? Iya dong, saya bilang. Pak, sejak kapan nih gitu. Jadi dia bilang akhir 2014 itu tiba-tiba ada kenaikan yang signifikan. Ini sebagai ilustrasi ya. Dulu misalnya Selasar Sonario itu kan diresmikan tahun 98 ya. Di tahun-tahun awal itu orang banyak datang tuh hanya pembukaan. Hari-hari pameran tuh bisa nggak ada pengunjung sama sekali. Saking nggak adanya, kadang-kadang lampu di ruang pameran itu dimatiin. Kan lampu untuk ruang pameran itu kan lumayan ya. Iya. Nah Galeri Semarang itu kasusnya kayak gitu, kayak kata si pemiliknya. Jadi tadinya lampu sering dimatikan, karena pengunjungnya banyak datang, lampu nyala terus, tagihan listrik melonjak. Kan pemilik galeri seperti itu kan pebisnis ya, yang artinya kemana-mana lah, pekerjaannya di mana-mana gitu. Jadi nggak selalu memantau keseharian. Dia nanya ke pegawainya kan, ini kenapa tagihan listrik tiba-tiba melonjak gitu. Pak lampunya nyala terus, kenapa? Oh pengunjungnya banyak. Baru dia mulai perhatikan, oh iya ya banyak. Dia menjual tiket itu bukan mencari keuntungan, karena pengen ngetes gitu. Pengen ngitung, kalau gratis kan nggak kehitung ada berapa pengunjungnya. Betul. Tadinya 5.000 dinaikkan 10.000, ya ternyata memang lumayan gitu. Nah itu terjadi di tahun segitu sampai sekarang gitu. Jadi kalau Selasar Sonario itu kita juga berhitung jumlah pengunjung. Rekor sampai sekarang itu tahun 2022, 38.000 kalau nggak salah angkanya. Untuk 1 tahun. 1 tahun 38.000. Iya. Angka hariannya waktu itu nyampe 500. Bulanannya sampai 5.000 gitu. Wah, gitu kan. Ya kalau disebut kayak gitu kan wah, tapi berbanding dengan penduduk Bandung kan masih kecil. Iya. Nah, sekarang ada galeri-galeri baru kayak misalnya waktu kan saya mulai kerja di Selasar pas zaman Covid ya, dan zaman pas lagi krisis pandemi gitu ada 3 ruang baru dibuka di Bandung. Ruang Dini di Jalan Anggrek, Mall Art Gallery di Cipageran, Grey Gallery di Braga. Waktu itu pas saya nerima undangan launchingnya saya tuh yang ini siapa orang gila yang membuka ruang seni di masa krisis pandemik. Di masa yang normal aja penuh perhitungan, maksudnya bukan keputusan yang biasa gitu untuk membuka ruang seni. Ini membuka di masa sulit gitu.
Nah, Grey Gallery karena di lokasinya strategis, jauh lebih banyak jumlah pengunjungnya. Kita bicara jumlah pengunjung. Jadi kalau kita ngomong bonus demografi, kami di Seni Rupa juga merasakan. Kalau yang besar-besar di Jakarta seperti Galeri Nasional, Taman Ismail Marzuki, ya bisa sampai 2.000 sehari pengunjung. Iya. Jadi jumlahnya memang melonjak gitu. Jadi ada peningkatan minat gitu secara kuantitatif gitu. Dan ini juga salah satu fakta menarik. Dilihat dari sisi usia, itu sebagian besar umur 20-an. Sebagian besar umur 20-an? Sebagian besar umur 20-an. Apakah Usia mereka mahasiswa. karena dalam tanda kutip sekarang tuh FOMO gitu kan? Oh ini ada yang bisa jadi Instagramable gitu, ini keren nih karya-karya segala macam. Itu tebakan yang paling mudah. Instagram, TikTok. Karena kami sering menghadapi misalnya orang tuh datang, dia nunjukin gitu. Ini nih karya yang ini. Dia nggak tahu siapa namanya, Ya, dia nggak tahu apa betul. judul karyanya. Saya pengen lihat karya yang ini. Karena lihat di TikTok. Oke. Berarti kalau pada akhirnya ya output dari pameran-pameran yang dibuat itu pada akhirnya ke bisnis juga nggak? Misalkan dari karya-karya yang dipamerkan, berharapkan ya ada yang beli juga gitu pada akhirnya kan? Seperti itu kah dari sisi Bisa, tapi kurator? tidak langsung. Kalau lembaga non profit seperti Selasar Sunario ya kan memang itu bukan tujuan utama. Oke. Tapi kalaupun galeri komersial ya, tetap tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari satu pameran sekaligus, nggak bisa. Keuntungannya itu akan bersifat jangka panjang kalau reputasinya terjaga dengan baik. Oke. Jadi memang prinsipnya bukan kayak bisnis ya setiap bulan bisa dapat income berapa segala macam gitu kan, tapi lebih ke memang dilihatnya dalam jangka bisa 5 tahun, 10 tahun baru pada suatu waktu ada momen boom gitu. Misalnya galeri Forex sebut aja begitu ya. Memamerkan karya seniman muda namanya Udin misalnya. Waktu pameran perdana itu misalnya 20 karya dipamerkan. Dengan harga 5 jutaan misalnya. Sold out. Wah itu kan prestasi ya. Iya. Di masa-masa boom itu bahkan kadang-kadang sold out sebelum pembukaan. Jadi pas pembukaan tuh orang udah nggak bisa belanja gitu loh. Ada teman saya seniman yang lain punya prinsip kayak gini. Level pertama itu mencari pembeli. Level kedua itu memilih pembeli. Wah, sampai dipilih untuk bisa ngeliat karya ya kayaknya. Ada momen-momen ketika boom itu, saya ditelepon oleh kolektor dari Magelang. Itu juga cerita yang lain ya, dari kota kecil seperti Magelang tiba-tiba tumbuh gitu lapisan kolektor. Telepon gitu, Mas Heru ada nggak karya seniman muda Bandung nih? Saya pingin, karena waktu itu minatnya lagi tinggi, jadi karya seniman muda Bandung dicari, dan rata-rata di Indonesia itu kan pusatnya tentu saja di Jakarta, apalagi Bandung lebih dekat, ya pamerannya di Jakarta. Nah kalau si seniman muda itu pameran di Jakarta, ya akan dapat prioritas itu kolektor Jakarta. Jadi kolektor-kolektor dari Magelang tuh yang dia tuh bukan nggak punya uang gitu loh, tapi nggak diprioritaskan aja. Dalam dunia seni bisa gitu loh ya. Anda punya uang tapi Anda nggak bisa beli. Jadi justru itu ya presisnya dari sisi yang ngebikin karya juga ya Kang ya. Oh ini. Nah kalau balik ke nggak galeri semua tadi, orang bisa beli. kasus tadi yang saya ceritakan, Galeri Forex berhasil memunculkan nama seniman Udin gitu. Oke, yang pertama sold out. Tapi kalau misalnya hubungannya bisa jangka panjang, ketika Udin ini reputasinya makin baik, harga karyanya makin mahal, orang akan mengaitkan Udin ini dengan si Galeri Forex gitu. Penemunya Udin galerinya Forex. Dia bisa dipercaya. Oke. Itu investasi yang sebenarnya. Wah ini sebenarnya jadi kepikiran juga nih. Bisa jadi ngebikin karya dari misalkan trading atau apapun. Karena kan sekarang udah macam-macam ya Kang ya. Bisa aja kalau kita mikir suatu hal gitu, pengen bikin karya kayak gitu. Karena kalau menurut saya yang tadi seniman itu ya, sekarang tuh karya itu nggak cuma kita gambar aja, tapi dalam bentuk apapun juga. Misalkan ada suatu tiang terus kita dibikin segala rupa jadi suatu karya, itu bisa gitu ya katanya. Bisa. Street art itu kan sekarang juga bisa mulai dijadikan komoditi. Oke. Dan itu terbuka untuk siapapun, bisa ya. Ini seperti arena bebas gitu. Nggak usah kuliah seni, nggak usah punya latar belakang turunan seniman, nggak usah. Betul. Siapapun bisa masuk ke situ. Asal itu tadi bisa membangun reputasi. Kuncinya cuma itu kok. Oke. Dan untuk membangun reputasi butuh ya porto yang tadi ya, bertahun-tahun segala macam ya. Di Seni Rupa ITB itu ada mata kuliah publikasi karya. Sesuai dengan namanya, kuliah itu tidak membicarakan karya, tapi membicarakan bagaimana setelah karya jadi gitu. Makanya publikasi. Saya berkali-kali diundang sebagai dosen tamu di situ.
sekali waktu ada mahasiswa yang bertanya, Mas gimana caranya memulai karir sebagai seniman? Jawaban saya sederhana. Kalau Anda tahu saya sebagai kurator di Selasar Sunario, dan Anda bertemu saya di satu peristiwa, entah pembukaan pameran, entah di warung kopi, dimanapun, samperin aja, ajak ngobrol aja. Kenalkan diri Anda, ceritakan apa yang sedang Anda kerjakan. Sesederhana itu kok. Oke, itu awal mula kalau orang yang awam gitu katakan pengen masuk ke dunia seni lah Iya, katakan. makanya tadi saya bilang, kalau ada anak muda bertanya ke saya, gimana caranya supaya bisa menjadi kurator, ya bikin aja kartu nama. Oke. Datang ke kegiatan-kegiatan seni, perkenalkan, nih saya kurator seni rupa, nih saya kurator seni rupa. Kalau Anda sudah membuat klaim seperti itu, kemudian nggak ada karyanya, kan orang akan bilang, ini ngomong doang. Iya, iya, iya. Tapi Oke. begitu Anda punya kepercayaan diri menyebut, saya kurator seni rupa, orang akan penasaran. Pameran yang dia bikin kayak gimana nih? Gitu kan. Atau Anda bilang, saya seniman loh, karyanya kayak gimana? Orang akan penasaran. Oke. Nah, terus kalau kita bahas mengenai bisnisnya lah gitu kan, kebanyakan orang mungkin mikir, mohon maaf ya Kang ya, misalkan orang yang nggak ngerti seniman itu untuk awal-awal mula ya kayak nggak ada apa ya, nggak ada duitnya lah gitu katakan. Waktu awal-awal nih, kan untuk mencapai sampai dia ngejual karya semahal mungkin kan itu panjang gitu. Mungkin barrier-nya itu di situ. Nah, kalau dari Kang Heru sendiri ya misalkan ngelihat dari awal tuh udah ngelihat oh ini bisnisnya bakal jadi something nih gede nih gitu suatu saat nanti. Kayak gitu nggak dari sisi ininya ya bisnisnya lah kita katakan. Kalau bicara saya pribadi, pengalaman saya pribadi, Mm-mm. saya tuh orang yang nggak pragmatis. Seperti yang tadi saya ceritakan. Saya kuliah seni rupa tidak berorientasi kerja. Saya nggak tahu nanti kerjanya apa. Oke. Saya nggak mikir ke sana. Selama masa kuliah tuh saya menikmati dalam pengertian saya nggak mikirin nanti saya kerja apa. Dan lagian saya kuliah tahun 90-an ya, itu periode yang dinamis gitu kan. Mhm. Jalan Ganesha itu kan penuh dengan demonstrasi tahun 90-an. Apalagi masuk tahun 97 ya. Iya, iya. 96, 97, 98 itu kan eskalasinya meningkat. Oh itu saya menikmati banget. Hmm. Zaman-zaman itu bahkan saya cukup terkenal di kalangan ibu-ibu Taman Sari. Karena lagi suatu- kalau lagi kasus apa lagi ada aksi demonstrasi, Heeh. saya tuh akan tampil dengan berbeda. Oke. Misalnya itu udah biasa lah. Mahasiswa mau keluar dari kampus, dipukul barikade gitu kan, terus mulai lempar-lemparan batu. Terus dua-duanya mundur. Ketika kedua belah pihak ini mundur, saya maju ke tengah-tengah ke ruang kosong di antara aparat militer dengan mahasiswa ini, bawa ember mandi. Dulu kita menyebutnya happening art. Itu emang dari udah niat kayak gitu, Kang maksudnya. Iya. Oke. Itu dulu disebutnya happening art. Kita di dalam genre kesenian punya model-model seperti itu yang bisa bermanfaat dalam sebuah aksi demonstrasi. Oke. Nah, gara-gara aksi-aksi saya seperti itu, ada masanya saya cukup terkenal di Taman Sari gitu. Saya sekali waktu nganter teman saya nyari kos-kosan daerah Taman Sari itu saya, ini yang suka demo di ITB ya gitu kan. Nah, sekali lagi saya menikmati semua itu, saya nggak berpikir kerjanya seperti apa. Nah, ketika kemudian saya merintis karir sebagai kurator juga, saya fokusnya pada apa yang harus dilakukan. Bagaimana saya bisa membuat pameran yang berkualitas, bagaimana saya bisa melobi seniman tertentu untuk diyakinkan bisa ikut pameran yang saya buat. Saya nggak terlalu berpikir tentang berapa labanya, berapa keuntungannya. Oke. Nggak terlalu berpikir tentang itu. Nah, tapi kalau misalnya mau bicara dalam sisi yang lebih pragmatis, kita akan berbicara tentang selera. Yang tadi saya ceritakan, Font Forex dengan si YouTube ini. Nah, kalau misalnya Anda bisa meyakinkan bahwa selera Anda itu baik, well educated, tinggi, apalah istilahnya terserah. Itu nanti nilai komersial itu akan mengikuti. Oke. Tapi sekali lagi kita sedang berbicara di level itu tadi yang saya bilang, bahkan Anda punya uang pun belum tentu Anda bisa beli. Iya. Saya ngelihat kok kejadian-kejadian di satu pameran ya untuk level seniman yang sudah bisa kita sebut maestro gitu. Dan pameran itu nggak dijual. Kemudian ada seorang bapak-bapak datang, ini berapapun saya bayar. Wah, nggak dijual. Saya ngelihat kejadian itu di Galeri Nasional. Gila. Kalau saya mau beli karya ini, saya harus hubungi siapa? Berapapun saya bayar. Iya. Oke. Nah, tapi ini kalau kita ngomongin yang tadi udah ngomongin uang, bisnis segala macam, untuk mulai kan pastinya ya butuh modal lah katakan tadi balik lagi. Nah, tapi dari sisi Kang Heru sendiri waktu awal-awal ngerintis pernah kepikiran nggak misalkan untuk bisa ngebangun ya kurator terus terkait dengan seni itu kita muterin uangnya itu di mana gitu. Misalkan kalau kita kan trading nih ya, kan dari dulu juga udah ada trading nih. Nah, kalau dari Kang Heru apakah coba investasi di mana ya bisnis atau apapun gimana dari Kang
Kang Heru? Enggak sih, dalam hal finansial saya tuh Mm-mm. awam banget. Oke. Saya tahu saya harus berinvestasi, tapi ya yang standar-standar aja, beli emas gitu-gitu kan. Oke. Selebihnya saya enggak, saya sangat awam. Tapi kalau hubungan pertanyaan tadi dengan perintisan karir, semua orang melakukannya dengan caranya sendiri-sendiri, Oke. macam-macam gitu kan. Mm-mm. Wah, ada yang sambil nyambi jadi marketing, yang sebenarnya yang paling banyak itu ya sambil ngajar. Oke. Entah Mm. menjadi dosen atau misalnya jadi guru SMA bahkan, atau membuat kursus gitu kan, atau privat. Ada seniman-seniman tertentu yang saya tahu dia itu sebenarnya kayak guru privat gitu. Heeh. Tapi segmen pasarnya itu kalangan atas gitu kan, orang-orang Hmm. khusus yang bukan hanya bersedia membayar mahal tapi juga jadi si murid-muridnya itu membayar untuk ikut privat yang dia buat, sekaligus menjadi kolektor dari karyanya dia gitu loh. Oh, Bisa kayak oke. gitu Iya, 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 perputarannya. iya, iya. Nah, jadi kalau mau mulai di awal, ya gimana aja caranya, terserah lah gitu. Saya tahu ada seorang penyanyi yang sekarang cukup terkenal gitu karena di platform online karyanya beredar. Itu dia pernah jadi ojek online Oke. demi bisa berkarya. Karena karyanya nggak selalu menghasilkan keuntungan finansial gitu. Ya dia ngojek. Ya sekarang tentu saja sudah berhenti karena dia sudah lebih terkenal, jadi pemasukannya Ya, udah ya, lebih ya, ya. banyak gitu. Ya, berarti kalau Kang Heru sendiri ya mungkin ya, pada saat itu juga tidak mencoba investasi di manapun ya, kecuali emas tadi ya disebutkan ya. Enggak, dan waktu itu kan saya bujangan ya. Hmm. Kalau saya ketemu dengan teman-teman dari luar negeri, maksudnya dari kebudayaan yang berbeda, dari infrastruktur yang berbeda, mereka juga sering nanya, bagaimana Anda melakukannya? Biasanya saya menjawab, ya saya hidup sederhana aja, saya bujangan, saya hidup sendiri gitu. Oke. Nggak terlalu mahal gaya hidup saya bilang. Oke. Terus kalau sekarang nih Kang, kan mungkin udah mulai mapan gitu kan pastinya. Nah, terus dilihat dari yang tadi kan untuk aset, mungkin setiap orang punya asetnya masing-masing ya, pilihannya gitu. Misalkan ada yang suka nyimpan emas. Kalau Kang Heru mungkin apakah suka nyimpan karya kah gitu untuk bisa katakanlah naruh dulu kita hold berapa tahun nanti dijual itu jadi aset investasi dari sisi karya. Karena kan yang kita tahu karya juga fantastis gitu nilainya. Nah, apakah seperti itu juga Kang Heru? Kalau betul karya itu bisa jadi investasi, tapi kan juga maintenance-nya mahal ya. Oh, maintenance-nya justru Kita kan hidup di negara mahal. tropis. Oke. Musuh utama karya seni rupa itu kelembaban. Hmm. Jadi kalau Anda punya karya, ya Anda harus gimana caranya agar karya itu terjaga dengan baik. Saya sering bertemu dengan kasus karya-karya yang saya tahu itu lukisan harganya mahal tapi berjamur gitu. Itu standar kasus di negara tropis. Jadi harus diperlakukan dengan baik gitu kan. Jadi itu perlu effort tersendiri lah. Saya sendiri sebenarnya tidak ke arah sana ya, karena saya lebih melihat bahwa yang perlu saya upayakan dalam tiap karya saya, tiap pameran yang saya bikin, saya bisa memproduksi pengetahuan gitu. Dan dengan itu saya bisa menjaga reputasi. Kalau tadi dibilang mapan, alhamdulillah. Tapi yang terus-menerus saya upayakan adalah orang bisa mendapat pengetahuan dari pameran yang saya buat. Dan dengan cara itulah reputasi saya dibangun gitu. Jadi saya nggak terlalu berusaha misalnya. Kalau saya mau bisa gitu, mengumpulkan karya. Saya punya karya, itu adalah hadiah pernikahan yang nggak akan saya jual gitu karena itu sangat istimewa. Sebenarnya bisa ada model-model seperti itu. Atau bahkan kadang-kadang sebenarnya kolektor dengan art dealer itu kan peran sosial yang berbeda ya. Iya. Sebagai kurator itu juga sebenarnya saya bisa nyambi itu sebagai art dealer, jadi art dealer gitu. Karena kan kemudian orang punya kepercayaan dalam batas tertentu pada penilaian saya gitu. Ambil karya yang ini, jangan yang itu. Iya. Kan? Atau ya itu tadi misalnya orang telepon yang seniman muda Bandung siapa nih Mas Heru yang menjanjikan gitu kan. Atau sambil ngobrol gitu kan. Itu bisa, tapi itu juga tidak sungguh-sungguh saya lakukan. Kadang-kadang saya melakukannya kemudian ya dapat imbalan berapalah gitu kan. Tapi saya tetap menganggapnya itu bukan yang utama. Oke. Soalnya mungkin harusnya ada ya maksudnya orang-orang yang fokusnya tuh dalam artian misalkan ada pameran gitu kan dia ngejar ke sana, ngeliat karya dalam tanda kutip ngejual belikan gitu ya dalam waktu cepat gitu kan. Kalau di trading itu ada istilah scalping Kang. Jadi kita tuh bener-bener misalkan kita beli suatu aset ya yang kita transaksikan gitu, misalkan kontrak emas, gold gitu. Beli terus jual dalam waktu bisa dalam waktu beberapa menit. Yang penting kita dapat cuan gitu kan.
bisa 1 hari, 2 hari tergantung itu orangnya. Nah, kalau dilihat dari itu apakah memang ya mirip-miripnya juga ada gitu. Ada tipikal yang orang itu dalam tanda kutip ngejual cepat nih. Oh, ada pameran ini saya beli, nanti bulan depan ada pameran selanjutnya, jual, dapat duit, cuan segala macam, ada kayak gitu juga. Iya, ya ngerti. Itu peran yang tadi saya bilang dimainkan oleh art dealer ya. Tapi prinsip dasarnya kembali ke tadi saya sudah sempat menyebutkan, harga karya seni itu nggak boleh turun. Oh, nggak boleh turun, oke. Jadi kalau ada kenaikan harga yang terlalu pesat, itu sebenarnya sangat berbahaya. Oke. Karena kalau mentok, jenuh gitu, bisa habis karirnya. Saya bertemu dengan kasus-kasus, tadi saya sudah menyebut ambang 50 juta ya. Ada teman saya ketika waktu itu, saya berdua ya dengan kurator yang lain membuat pameran di sebuah galeri gitu. Ada 7 apa 9 orang senimannya. Udah selesai display, kemudian persiapan untuk katalog dan seterusnya, harus bikin daftar harga, ya kan? Saya laporan ke pemilik galeri, ini udah siap, tinggal 1 orang ini nih yang belum ada harganya. Terus si pemilik galeri bilang, iya itu si senimannya minta saya yang menentukan, karena harga karya dia udah nyampe di ambang 50 itu. Dan si pemilik galeri juga tahu kalau misalnya si karya A, si seniman A itu terjual di pameran dia 50 juta, itu akan sangat mudah dijual kembali 2 bahkan 3 kali lipat. Wah. Jadi sentimennya lagi bagus-bagusnya tuh, lagi positif-positifnya. Tapi semua orang juga sadar berbahaya gitu. Kalau dilepas seperti itu langsung kemudian dijual dalam waktu cepat 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, itu berbahaya banget. Makanya, sorry saya lupa istilahnya, itu kadang-kadang seniman itu harus dalam kontrak jual belinya itu ada klausul tertulis tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu misalnya 3 tahun. Apalagi lelang. Pak Sunario, pendiri Selasar Sunario, itu bahkan menerapkan klausul itu di sertifikat keaslian karyanya. Dalam jangka waktu, saya lupa, misalnya 3 tahun, karya ini tidak boleh dilelang. Itu untuk menjaga fluktuasinya. Jadi ya dalam artian dia bisa ngontrol sendiri karya yang dia jual lah gitu ya, didistribusikan. Prinsip yang saya bilang tadi, level berikutnya tuh memilih pembeli. Memilih pembeli itu bukan hanya memilih orangnya, momennya. Justru dalam karya seni jangan terlalu cepat. Oke. Iya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi konstan gitu loh. Konsisten juga gitu ya. Itu lebih baik. Kayak trading gitu ya kan, kalau trading mendingan cuannya dikit-dikit tapi konsisten gitu. Nah, oke. Nah, ini kita udah ngomong ke bisnis juga, ke trading segala macam. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya nih Kang Heru ya. Ini terkait dengan pasar keuangan tentunya yang tentunya dirasakan atau dialami sama Kang Heru. Kalau sekiranya pertanyaan ini mungkin tadi saya nggak pernah trading gitu ya, atau kedepannya saya tertarik untuk trading. Nah, ini opini dari Kang Heru, terserah jawabannya seperti apa gitu. Nanti kita bisa jawab ini gitu dari pertanyaan yang ada di sini gitu. Boleh mungkin? Ya, Nanti, boleh. Nanti boleh dijelasin cerita segala macamnya. Oh, di sini tuh ada pertanyaan. Di sini tuh ada pertanyaan, Kang. Diambil. Diambil, silakan. Oh gitu. Iya, nanti akan dibahas gitu. Bukan voucher ya? Bukan. Voucher makan di mana gitu. Biasanya ke goceknya hadiah, Kang. Nah. Oh, iya. Manajemen risiko menurut pandangan kamu seperti apa? Nah. Sialan. Ini pas banget maksudnya. Sialan. Ini kan kita sebenarnya manajemen risiko kan langsung spesifik kan ke trading biasanya kita bahas. Nah, tapi kalau menurut Kang Heru kan belum ya, berarti kan belum pernah trading langsung ke aset tertentu. Enggak, belum pernah, tapi kalau dalam dunia seni, nah, itu boleh. Itu semua orang yang berkarir dalam dunia seni dan bertahan lama itu adalah semua pengambil risiko. Wah, iya. Kalau balik ke contoh Murakami tadi yang saya ceritakan ya. Dia kan punya bar tuh, itu usaha yang sudah terjamin dengan baik gitu. Lalu ketika dia memutuskan untuk menjadi full time writer, dia memutuskan untuk menjual barnya. Ini ditulis dalam memoirnya ya, jadi ini bukan omongan saya sendiri. Dia bilang bahwa ada banyak teman-temannya yang peringatkan, bar jangan dijual. Itu kan pengaman gitu loh. Itu investasi yang udah jelas gitu, itu bisnis yang udah jelas. Itu dipertahankan, diserahkan ke orang lain, kamu bisa membayar manajer atau gimana gitu. Kamu tetap jadi penulis gitu loh. Kalau yang ini gagal, yang ini masih ada. Enggak mau. Saya harus terjun sepenuhnya, barnya dijual. Wah, gokil. Dalam tanda kutip all in gitu ya, all out semuanya ke situ. Nah, ada banyak
kasus seniman seperti itu. Dia Hmm. akan habis-habisan untuk membuat karya, mempersiapkan pameran, keluar modal banyak, bukan hanya uang gitu. Dia mendedikasikan tenaga, waktu gitu. Banyak. Dan kemudian keuntungannya nggak seberapa. Saya kenal pasangan ya, suami istri dua-duanya seniman gitu kan. Pameran di sebuah galeri di Jakarta. Kebetulan saya kuratornya gitu. Dan sebagai kurator sebenarnya pada saat proses persiapan pameran itu dan sampai pamerannya jadi, justru sebagai kurator saya tuh tidak terlalu memperhatikan aspek komersialnya. Enggak. Saya akan fokus kepada wacananya gitu kan. Pada bagaimana karya itu diproduksi dan seterusnya. Nah, saya baru tahu cerita ini bertahun-tahun setelah pamerannya selesai. Jadi ketika persiapan pameran itu si pasangan ini gitu kan, saya kuratornya, jadi itu pameran berdua. Mereka memang karena ada kerjasama dengan galeri, jadi mereka disubsidi lah untuk produksi karya, kan perlu modal. Nah, ketika selesai pameran, dihitung ada sekian karya yang terjual, kemudian pembagian komisi ya, untuk seniman, untuk galeri, dipotong dengan subsidi yang tadi dipakai untuk produksi karya. Akhirnya ternyata, kata si senimannya, dapatnya sekian, kerja berbulan-bulan. Mendingan jadi dosen ah. Ternyata kalau dihitung seperti itu. Oke. Nah, itu kan sangat mengambil risiko. Iya, ya. risk-taker banget lah gitu Iya. ya. Jadi kalau mau aman, ya udah jadi dosen aja. Itu udah jelas gitu. Sesimpel itu ya Kang Iya. ya? Oke, jadi ya orang yang dalam tanda kutip dia pengen ngelihat wah seniman kalau jadi seniman hebat, punya karya segala macam dari awal tuh udah ditentuin ya, oh dia pasti risk taker ya. Karena kan nggak ada yang bisa ngejamin itu ya. Anak saya yang kedua itu umurnya kan baru 6 tahun. Jadi dan dia baru mulai belajar berhitung. Dia tuh sedang terpesona oleh skala. Oke. Di antaranya adalah dia terpesona dengan patung tertinggi di dunia. Nggak tahu kan? Saya juga tadinya nggak tahu. Patung tertinggi di dunia itu ada di India. 180 meter gitu. Wah. Nah itu ada di YouTube lah. Tallest statue in the world, bla 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 gitu kan. Dan selalu dimulainya dari Liberty tentu saja. Jadi narasinya tuh selalu dimulai dari situ. Tahukah Anda bahwa ada patung yang lebih tinggi dari Liberty? Iya. Nah, dalam jajaran itu Indonesia nongol dong. Garuda Wisnu Kencana. Oh, GWK ya. Dan itu dulu sempat ada beritanya ya. Saya nggak ngerti lah urusan dengan pajak segala macam gitu. Dan dari situ saya baru tahu gitu. Pak Nyoman itu modal sendiri loh bikin karya itu. Wah itu nggak kebayang sih. Katanya kan untuk proses dia bawa ke Bali itu kan dari Bandung kan kalau nggak salah ya. Salah satu. Di Setrasari. Ya. Dulu dari salah satu lembah di dekat Politeknik Pos itu bisa kelihatan tuh pas si tuh prosesnya itu partnya ya. lagi dibikin. Wah. Luar biasa Bang. Dia effort pribadi gitu untuk membuat patung itu gitu. Sampai sekarang berada dalam jajalan the tallest statue in the world gitu kan. Iya, betul. Luar biasa. Oke. Nah, berarti ini juga mungkin ini kan karena teman-teman kita juga viewersnya kan tentang keuangan lah. Nah, ini juga yang perlu disampaikan perspektifnya tuh dari awal kalau kita mau terjun ke suatu bidang, ya pasti ada yang namanya resiko. Bahkan di dunia seni sendiri pun dari awal milih seni itu risk taker-nya bener-bener harus all out banget kalau emang mau jadi something ya. Ya, Kang ya. Jadi di financial juga sama. Mungkin orang ngerasa, wah kita trading ini rugi terus segala macam gitu. Pada akhirnya dia kan pengen dapat yang sehari dapat berapa, tapi kan untuk mencapai itu butuh proses waktu gitu. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip lah gitu kalau ditarik garis benang merahnya lah. Iya dan kadang-kadang harus berinvestasi untuk sesuatu yang orang tuh akan ngelihat itu apa sih keuntungannya gitu. Saya kan masuk sekali lagi ke Selasar Sunario pas lagi COVID ya. Dan waktu itu kan ya aneh lah gitu. Gampangannya gini lah. Kalau ruang seni rupa seperti Selasar Sunario tidak bisa membuat kegiatan offline, terus ngapain dong? Itu tantangan yang saya hadapi ketika saya masuk di situ ya. Tapi oke lah, pokoknya itu sudah terlewati ya krisisnya. Tapi pada masa itu juga saya sering diwawancara termasuk wartawan bisnis Indonesia. Ya ingin cari tahu tentang dampak COVID gitu-gitu ya. Nah saya selalu menjawab, ya nggak ada. Karena memang dari awal itu bukan entitas bisnis gitu yang berorientasi komersial. Jadi nggak ada gitu. Jadi kalau saya diminta untuk mengilustrasikan apa sih sebenarnya Selasar Sunario, saya akan bilang, ini kasus yang lain adalah saya juga pernah diwawancara mahasiswa doktor dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Dia penelitiannya itu kan ada yang disebut dengan kotak kreatif. Dan salah satu indikatornya adalah ruang seperti Selasar. Makanya saya diwawancara. Terus saya dari awal bilang, kita samakan dulu deh indikatornya, jangan-jangan. Karena kalau ruang seperti Selasar sebagai lembaga gitu kan, kami kan yayasan. Kalau diaudit gitu dilihat cash flow-nya pasti rugi terus. Iya. Terus gimana dong gitu?
Nah, jadi cara saya paling mudah untuk mengilustrasikan Pak Sunario sebagai seniman, pendiri Selasar Sunario, itu seperti CSR gitu. Selasar itu seperti Hmm. Corporate Social Responsibility, tapi ini adalah individual dari seorang seniman bernama Sunario. Tapi kan yang namanya CSR dalam satu lembaga korporasi itu kan ada apa namanya proporsinya ya, sekian persen gitu. Nah ini CSR tapi yang gede banget gitu. Iya, iya, iya. Kenapa ada seniman seperti Sunario yang sebenarnya kalau dia mau berkarir biasa-biasa aja gitu, hidupnya juga akan baik-baik aja, tapi mau mengambil risiko untuk menginvestasikan sebagian keuntungannya, membuat ruang seperti seni seperti Selasar. Iya. Sebenarnya jawaban sederhananya adalah timbal balik. Pak Sunario itu merasa bahwa medan sosial atau infrastruktur seni rupa Indonesia itu menghidupi dirinya gitu. Hmm. Maka dia harus memberikan timbal balik gitu. Oke. Wah, ini Jadi kalau udah disebut investasi bukan investasi dalam bentuk finansial, bukan. iya. Ya maksudnya effort ya kan untuk bisa ngebangun itu gitu Ya ya. Dan kalau dia mau ngerasa dapat pakai feedback istilah dari situ. kerennya ya ideologis lah gitu. Oke. Saya harus memberi timbal balik pada medan sosial yang sudah membesarkan saya. Oke. Ya, tapi kalau tadi balik lagi kalau ditarik dari sisi yang sama gitu ya, tetap itu yang jadi poin menurut saya jadi pembelajaran hari ini tuh risk taker-nya tadi gitu. Memang kita untuk mencapai something harus ngambil resiko gitu ya. Nah, nah ini dua pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Kang Heru ya, ke depannya Indonesia tuh biar biar tumbuh gitu dari sisi seni itu perlu seperti apa sih gitu, biar orang-orang tuh melek dan lebih di-appreciate lagi. Selasar Sunario itu baru menerbitkan buku kumpulan tulisan dari seorang tokoh namanya Hmm. Ahmad Sadali. Sebagai kurator saya menjadi salah satu editornya. Pak Sadali itu selain sebagai pelukis juga meninggalkan ada banyak karya tulis gitu. Dan dari sekian artikel yang saya pelajari bicara tentang perkembangan seni, menurut Pak Sadali kendala utamanya itu pendidikan. Oke. Jadi kalau tadi saya bicara selera dan seni itu pada dasarnya apa namanya motor penggeraknya itu adalah selera. Selera itu dibentuk oleh pendidikan. Selera itu datang dari wawasan, dan wawasan itu dibentuk oleh pendidikan. Gitu. Selama kualitas pendidikan kita seperti ya saya nggak mau komentar. Sebenarnya perkembangan seni itu sangat terancam. Kalau perkembangan seni mau baik, pendidikan harus diperbaiki. Nilai-nilai seperti apa namanya kekritisan. Saya kan nonton nih episode Rosian Fahmi ya itu teman saya dan dia bilang Iya, iya, betul, betul. cara bertanya. Sebenarnya waktu saya melamar ke Selasar Sunario, salah satu poin pertanyaan waktu wawancara adalah selama Anda bekerja sebagai kurator, the biggest challenge. What is the biggest challenge? Waktu itu sebagian wawancaranya harus dalam bahasa Inggris. Saya bilang adalah seniman itu self-center. Dan memang begitu, itu pekerjaannya dia. Pekerjaan seniman membuat dirinya self-centris gitu. Sangat berpusat kepada dirinya. Jadi kalau kita menggali informasi dari seorang seniman, cara bertanyanya harus tepat. Anda harus terus-menerus mengasah keterampilan Anda dalam bertanya. Iya. Gitu loh. Itu berhubungan dengan itu tadi, wawasan, pengetahuan, riset, observasi. Itu yang semuanya berangkat dari kualitas pendidikan gitu. Iya. Dan itulah yang membuat seni bisa berkembang gitu. Tentu saja saya sangat menginginkan seni Indonesia itu berkembang gitu loh. Iya, 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 betul. Sebagai orang yang berkecimpung di situ, kalau ditanya, ya saya punya rumusnya lah untuk mengembangkan seni begini gitu. Tapi apapun rumusnya itu nggak akan bisa jauh-jauh amat kalau kualitas pendidikannya begini ini. Gitu. Ya semoga juga nanti ada yang nonton Pak, pemerintah atau siapapun itu ya, yang adil bisa lebih mengembangkan lagi ya sisi ya seniman dan pendidikan khususnya. Kalau saya mau ngomong di yang paling Indonesia. gampang tuh gini. Anak-anak, semua anak di segala bangsa, biasanya mulai umur 2 tahun, itu pasti menggambar. Iya, ya setuju, setuju. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya nggak berbakat seni, itu rusak karena pendidikan. Karena sebenarnya bakat itu ada, secara alami muncul. Semua orang. Iya. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir untuk Kang Heru ya. Kira-kira pesan ya yang bisa disampaikan ke teman-teman semua apa nih terkait dengan seni atau ke depannya tadi planning atau apapun itu dari Kang Heru apa? Sekarang ini kan kita hidup di era terserah lah menyebutnya informasi gitu kan. Intinya adalah kita tuh sangat terhubung, ya kan? Ada peristiwa di mana kita tahu gitu kan. Kemudahan komunikasi sekarang itu membuat kita tahu bahwa ada sangat banyak kebudayaan di dunia ini, bermacam-macam, beragam gitu. Nah,
keterbukaan informasi seperti ini, ironisnya justru tidak selalu membuat orang toleran. Ada sangat banyak kasus intoleransi. Jadi di satu sisi wawasannya terbuka, tapi di sisi lain picik. Saya pernah ditanya seorang seniman orang Korea, kan Korea itu kan homogen ya. Indonesia itu kan sangat heterogen. Kalau saya menyebutkan fakta ini ya, bahwa di seluruh Indonesia itu ada lebih dari 700 bahasa. Orang-orang Eropa, orang Thailand, orang Korea itu, gila beragam banget gitu loh. Kita tuh sangat beragam loh secara kebudayaan gitu. Nah si teman saya orang Korea ini bertanya, kalian itu sangat terbiasa loh dengan keberagaman. Karena dia tahu Indonesia itu sangat beragam. Tapi kalian juga sangat intoleran. Pertanyaannya, kapan kalian menerima keberagaman? Kapan kalian intoleran? Wah itu saya kayak dipukul. Oh iya juga ya. Nah pesan saya adalah, karena sekarang itu untuk membuka wawasan itu sangat mudah. Kita butuh mengimbanginya dengan, saya nggak tahu apa ya nyebutnya, untuk supaya kita toleran itu apa ya, sikap mental apa ya, kondisi mental apa yang membuat kita tuh akan toleran. Ya secara deskripsinya yang tadi diceritakan sama Kang Heru ya kan, maksudnya wawasan terbuka itu harus diimbangi dengan toleransi. Open minded mungkin ya. Iya. Kita harus toleran gitu. Karena orang tuh beragam, cara dibesarkan beda-beda, kebudayaan beda-beda, watak berbeda-beda. Dan itu persis yang saya pelajari dari dunia seni. Iya. Saya selalu berhadapan dengan watak yang berbeda-beda. Oke, ya menarik ya. Nah jadi sekali lagi mungkin ya makasih Kang Heru udah banyak yang disampaikan ya. Saya juga banyak belajar tentang seni, terus juga tadi tentang ya kaitannya sama sosial juga ya. Mungkin juga banyak orang nantinya ke depannya ya viewers juga ya semoga juga bisa memberikan dampak juga gitu ya langsung, entah itu siapapun yang bisa mengembangkan seni lebih baik lagi di Indonesia gitu ya. Amin. Itu aja mungkin Kang Heru, sekali lagi terima kasih udah nyempetin di sela-sela kesibukannya ya. Sekian di episode kali ini, sampai ketemu di sela-sela podcast selanjutnya. Bye bye.